Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Grade 8 Junior High School. Terima kasih sudah bergabung bersama video kita kali ini yang akan membahas KD 3.3 tentang suggestion and obligation. Materinya tentang must and should. Must itu harus, should itu saran gitu ya. Ya, sebelumnya kita sudah membahas sedikit-sedikit bagaimana itu should, bagaimana must. Lalu nanti kita satukan dalam satu kalimat. Kalian pilih nanti mana should, mana must. Dan ada satu lagi have to sebenarnya ya. Oke, kita takut bingung, sedikit-sedikit saja. Oke, bagaimana dengan project protagonnya? Apakah sudah beres? Ada yang sudah ya, tapi belum tag ke IG. Nah, silakan secepatnya untuk di tag juga. Ada yang sudah bisa nilai, sudah pada bagus ya, pada hebat. Cuman masih ada 3 orang yang kesulitan untuk mengedit suara, katanya terlalu cepat gitu ya. Nah, itu di file apa ya, di karakternya dipilih orang mana, native namanya siapa, atau ada teman-temannya yang punya masukan tentang project protagon. Ada yang suaranya tuh terlalu cepat. Nah, ada yang punya solusi, silakan di kolom komentar ya. Okay, today we will learn about must and should. What is must? When we use must, we use must to talk about obligation and prohibition. Jadi kalau positif itu obligation, wajib, harus, tidak boleh, tidak harus dikerjakan. Kalau tidak ada sanksinya gitu ya, ada hukuman ya, tertulis atau tidak tertulis lah, itu wajib, fardu ain. Tapi kalau mazen, nah itu kebalikannya, malah jadi larangan. Nah, itu nanti yang membedakan dengan have to. Nah, kemudian should. Nah, kalau should hanya sebatas saran saja gitu ya. Kita menyarankan kepada seseorang, contohnya, you should eat healthy food, it's good for you. Nah, itu kan saran kepada teman kita atau kepada seseorang. Ya, kita nggak bisa mewajibkan gitu ya. Kalau enggak, kamu akan gimana gitu ya. Kalau enggak, kamu push up misalkan, kan ya terserah. Cuman kita mah menyarankan gitu ya. Nah, kalau shouldn't berarti bukan larangan, cuman ya himbauan untuk tidak melakukan. Contoh, you shouldn't stay up till late, it's bad for you. Kalaupun dilanggar, ya memang bad sih, ya, tapi kan itu terserah, itu cuman saran saja ya. Beda dengan must, harus. Nah, nanti untuk membedakan dengan have to adalah must itu subjektif, dari diri kita sendiri, dari internal yang mewajibkan. Siapa sih yang mewajibkan? Diri kita sendiri gitu. I must do my homework, seperti itu. Next, nah sekarang have to atau don't have to. Kapan kita menggunakan have to? Pada dasarnya sih hampir sama saja ya dengan must. Cuman kalau must itu lebih strong gitu. Kewajibannya lebih tekanannya lebih gitu. Ataupun kalau untuk membedakan adalah keharusannya itu dari pihak luar, dari eksternal atau bersifat objektif gitu ya. Contoh di sini, in England, Peter has to drive the car on the right side. From external, objektif. Di Inggris, Peter has to drive, harus mengendarai dari sebelah kanan. Nah, beda kan kalau di kita di sebelah kiri ya.
Nah, kenapa harus di sebelah kanan ya? Karena memang ada aturan yang mewajibkan kita untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Jadi bukan dalam diri saya pengen nyupir dari kanan, nggak bisa gitu ya. Maksudnya lebih pas untuk have to ya, karena kewajibannya itu dari luar mewajibkan kepada kita. Kalau mas, kita yang mewajibkan diri kita sendiri ya. Itu terlalu dalam, nanti sajalah, nggak apa-apa ya. Nah, mungkin ini kenapa has to tidak have to ya, karena Peter sendiri, makanya has. Kalau they, we, are, you itu have to. Tapi kalau he, she, it, orang sendirian itu berubah menjadi has to gitu ya. Negatifnya ya don't have to. Kalau Peter berarti doesn't have to ya. She doesn't have to. He doesn't have to. Tapi kalau they, we, are, you don't have to negatifnya. Nah, kebalikan dari mas, kalau mas negatifnya menjadi larangan, tapi kalau have to, kalau negatifnya don't have to, itu jadi bukan larangan gitu. Nggak usah artinya gitu ya kalau enaknya. Contoh, you don't have to pick me up, I'll take taxi. Gitu. Kamu nggak usah jemput aku, biar aku pakai taksi aja. Nah, itu. Tapi kalau you mustn't pick me up, itu larangan. Pokoknya aku nggak mau dijemput, kayak gitu ya. Bedanya kalau don't have to itu nggak usah, apa-apa nggak usah. Nah, pakai don't have to ya. Yo, kita ke contoh. Ada berapa, 8 atau 10 pertanyaan ya. Silahkan kalian tulis jawabannya di buku kalian untuk bisa tahu apakah kalian sudah atau tidak gitu ya. Setiap pertanyaan misal kasih 30 detik cukup untuk memilih jawabannya ya. Kalian jujur nanti sampai pertanyaan terakhir, berapa benar, berapa salah, ketik di kolom komentar. Oke. Begitu juga dengan daftar hadir, jangan lupa ya. Siapa? Alisha 8A hadir. Siapa lagi yang dari A? Arif Mulyawan 8D hadir. Siapa lagi dari A? Ahmad Lutfi 8F hadir gitu ya. Nanti di kolom komentar untuk membuktikan kalian sudah hadir, sudah menonton video ini. Kemudian disertakan dengan jawaban kalian, jumlah betulnya. Misal Alisha hadir betul 10, betul 8 ya. Langsung Alisha 8A hadir betul 8. Yuk, jujur ya. Oke, number 1. Nah, sudah ada gambar apa ini ya? Bentar. Wish. Oke, you eat chewing gum. Nah, kira-kira jawabannya shouldn't or should. Oke, silakan dibuka buku tulisnya. Kalau nggak, boleh di video ini di pause dulu untuk menyiapkan buku tulis dan peralatan kalian. Silakan di pause dulu kalau mau ngambil buku ya, supaya tingkat kejujurannya lebih tinggi lah ya. Kalaupun kalian nggak jujur juga nggak ketahuan kan ya. Ya, ini mengetes kalian, mudah-mudahan bisa jujur ya. Oke, are you ready? Yo, number 1. Shouldn't or should? Gitu. Pada saya sudah pakai behel, nggak apa-apa atau pakai makan chewing gum. Ya, tapi secara umum ya, kita menyarankan ke adik kita, ke anak kita, masih yang kecil, masih giginya masih dalam pertumbuhan, ya, the best for us to say you. Okay, number 2.
There is a picture, doctor and the patient is your mom, for example. The options are should or mustn't. Think about it. Mom, should or mustn't? Okay, I'll count until 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come on, write your answer. 7, 8, 9, 10. Okay, enough. The answer is should. Masa nggak boleh? Dicek sebulan sekali, 2 minggu sekali. Masa nggak boleh? Mau nggak boleh. Apalagi kalau mustn't. Kalau doesn't have to agak mending. Tapi kalau mustn't, wah parah itu ya. Larangan. Kalau ke dokter bakal nambah sakit misalkan. Gitu ya. Okay, next number 3. Don't forget to write your answer. You did take some syrup for your cold. Apalagi sekarang batuk dikit, parno gitu ya. Ada yang batuk, ada yang bersin, kita takut gitu ya. Kalau dulu kita agak khawatir berdekatan dengan yang pakai masker, ya dulu sebelum corona, kalau ada teman kita yang pakai masker, kita agak sedikit menjauh lah ya, karena dia lagi sakit nih gitu. Pasti dia lagi sakit, bersin atau batuk, kita takut tertular. Maksudnya kita akan agak menjauh, dan yang pakai masker juga sadar diri sih ya, nggak mau terlalu dekat karena memang takut menularkan. Justru sekarang sebaliknya ya, yang tidak kita lebih khawatir kepada yang tidak memakai masker. Justru dengan tidak memakai masker takut tertular gitu. Maka kita sekarang lebih aman dengan yang memakai masker. Kalau ada yang nggak pakai masker, kita sering takutnya. Kalau kita berani, pakai masker dong gitu ya. Kalau dengan yang memakai masker, kita agak tenang juga gitu ya, karena keadaannya. Nah, inilah dunia terbalik. Kadang kondisi berubah drastis. You should or shouldn't? Kalau batuk, baiknya atau nggak boleh, atau minum sirup, bukan sirup Mardan atau sirup CBA ya, obat batuk. Okay, the answer is very simple. Yang pasti should. Sudah 3 pertanyaan. How many questions correct? 3 lah ya, pasti Piraku salah. Guys, kira-kira dia mau karate atau mau apa? Mau taekwondo? I must or I shouldn't study more to get better grade. Nah, tadi ada yang subjektif, ada yang objektif, ada yang dalam diri kita sendiri, ada yang dari eksternal, dari pihak luar yang membuat kita melakukan hal tersebut. Yang mana tadi ya? Must or shouldn't for better grade. Nah, nanti nilai PTS-nya ketahuan ya. Tanggal berapa ya? Tanggal 4 Senin depan ya, tanggal 4 tanggal 5 mulai dibagikan hasil laporan penilaian ya. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Kalaupun belum memuaskan, masih ada kesempatan untuk remedial. Jangan disia-siakan ya. Bahagiakan orang tua kalian dengan nilai itu yang patokannya jelas ada. Bagaimana cara membuat orang tua kalian bahagia, senang setelah kerja, setelah nyari uang, bela-belain semuanya untuk kalian.
Nah, lalu apa yang bisa kalian berikan untuk orang tua? Ya, bukan uang, bukan apa prestasi yang maksudnya juara satu olimpiade, juara satu lomba apa gitu ya, nggak harus gitu. Kadang orang tua juga dengan sikap kalian, dengan mau belajar, itu sudah hebat bagi orang tua kalian ya. Syukur-syukur hasilnya lebih bagus, hasilnya juga bagus. Nah, kadang juga ada orang tua kalian yang penting ikut vikon, yang penting ngerjain, nggak ada tugas yang bolong, masalah nilai yaitu perlahan bertahap gitu ya. Tapi ada juga yang apalagi kalau memang nilainya bagus, orang tua happier, will be happier, and I hope you can make your parents be happy always. Okay, the answer is I must study more together. Ya, mas, karena diri kita mewajibkan diri kita sendiri. Kalau enggak, nah pasti ada konsekuensinya ya. Kalau enggak, ya nilainya segitu-gitu aja pas KKM atau malahan banyak remedialnya. Kan nggak mau ya. Oke, number 4. Number 5. Wah, ada gambar smoke cigarette, apa lagi? Vape lah misalkan ya. Ada yang masih merokok, mencoba merokok, atau masih merokok vape. Baiknya gimana? Merokok jangan, teruskan jangan. Aduh, mumpung di rumah nih nggak ada siapa-siapa. Merokok gimana rasanya ya? Jangan ya. Kesehatan kalian lebih penting daripada harus mencoba-coba. Oke, Mister berani melarang kalian untuk jangan merokok karena Mister tidak merokok, dan Mister percaya kepada iklan rokok, percaya kepada anjuran pemerintah, percaya kepada dokter, karena yang lebih tahu adalah dokter. Ya, kalau ada dokter menyarankan jangan merokok dengan seseorang yang bukan dokter, lalu gak apa-apa ngerokok juga, sehat sampai tua, mana yang lebih kredibel, mana yang lebih pantas untuk dijadikan acuan, dokter atau bukan dokter? Ya pasti dokter, karena di bidangnya. Kalau dokter melarang kita, di kolom di rokok juga sudah ada tulisannya ya, apalagi kalian masih kecil, don't ever. Okay, the answer is we mana kira-kira, misalkan di ruangan ber-AC, di hotel, di mana lagi, di restoran tertentu gitu ya, di hospital, di mana lagi yang tidak boleh, school, hospital, ya, the public places, di hotel, restoran, bank, yeah. In some place maybe we are forbidden to smoke in certain places, in a bus, in a train. Okay, the answer is ya, shouldn't juga bisa sih gitu ya, cuman itu kan kalau rokok sih sebaiknya jangan gitu. Kalau jangan ya mazen gitu ya. Next, klik, ada soalnya, ada iklannya ya, iklan layanan masyarakat. Jangan lupa klik, bukan klik mouse tapi ya seat beltnya, apa, sabuk pengamannya, apakah should atau must ya. The answer is must ya. Kalau enggak pasti ada konsekuensinya, apa ya, berbahaya. Kalau tidak berbahaya juga, kalau ada polisi pasti kena tilang ya. Bukan semata-mata aturan polisi itu membuat ya, pemerintah membuat aturan itu, tapi juga untuk melindungi, mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Okay, next. Oh, sorry, gambarnya masih belum diganti ya. Okay. Abaikan, forget it about the picture. I'm so tired. What? Nah, what must I do or what should I do? Pertanyaan nomor berapa ini ya? Number 5 or 6? Aduh, I'm so tired. What? Nah, yang lebih enak mana? Gambarnya lupakan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, okay, the answer is ya, what should I do? Karena dia kecapean, harus ngapain ya? Karena dia minta saran kan kepada seorang, maka jawabannya adalah what should I do? Okay, next. With that condition, you have to go outside or should not. Lagi apa? Megang dicek temperaturnya pakai termos es atau apa itu? Ya, termometer. Nah, sekarang mah udah lebih canggih ya. Ada yang di apa? Pakai pistol gitu ya. Lebih akurat, lebih cepat. Kalau manual yang masih manual itu ditempel di your armpit. Itu bisa sampai semenit ya. Baru tit. Nah, kalau sudah nyala itu baru ketahuan. Baru dilihat, dicek, oh segini. Ada yang ditempel di jidat sekarang ya. Kalau masih dimasukin juga masih manual dulu ya. Nah, sekarang mah bisa kepala. Tapi semenjak ada yang ngasih tahu sebaiknya jangan ke kepala gitu ya, ditembak suhu badannya karena takut sarafnya terganggu gitu ya. Maka Mr. Mas selalu kalau ke tempat umum, kalau dicek selalu ke tangan gitu ya. Nah, tangan. Nah, tangan sini aja gitu. Selalu menghindar. Selalu menghindar gitu ya. Okay, the answer is karena saran ya, sebaiknya nggak usah keluar gitu ya. Apalagi kalau ke tempat umum kita ketahuan panasnya tinggi, oh langsung nggak boleh itu. Lebih dari berapa? 37 degree ya, 34, 35, 36 masih boleh. Rata-rata sih 34 ya. Makanya kalau kalian mau masuk ke satu tempat yang harus dicek suhu tubuh dalam kondisi panas, kalian jangan langsung masuk, turun dari kendaraan motor misalnya, karena kita kepanasan dari luar. Kalau kita langsung dicek itu suhu badan kita nambah ya akan lebih panas daripada suhu normal. Makanya ya kalau nggak buru-buru amat, you should take a break, take a rest first. Nanti suhu kita sudah normal baru dicek suhu tubuh 34. Kalau masih in the midday and you ride a motorbike and you directly go to bank, for example, it's worried that your temperature higher than normal. Yeah. Oops, finish. So there are 7 or 8 questions. Don't forget to count your how many number correct. Tulis di kolom komentar daftar hadir dan apa jumlah jawaban yang benar. Oke, saya tunggu kejujuran kalian. Nggak ada salah benar gitu, maksudnya nggak dinilai ya. Masuk daftar nggak, cuman pengen melihat saja sejauh mana kalian mengerti akan materi ini, karena kita belum tes ya, belum tes. Jadi nanti yang masuk ke nilai rapot itu hanya KD 1 saja, yang asking attention dan checking understanding. Okay, I think it's enough for today. Thank you for joining with me. If you have any questions, just write on the komentar and on the column komentar. Don't forget to
like, comment, and subscribe. Okay, I hope you enjoy. Have a nice day. Thank you very much. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, semuanya cuci. Baju juga ya, keluar dikit cuci. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.